Guys, kita habis live juga tadi ya. Kita habis kerja jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Sekarang ada di jam 55 ya. 5.56. 5.56. Kita mau pulang ke rumah Nawal, guys. Kita mau pulang dulu sebenarnya sekarang. Karena kita mau mempersiapkan tour, nanti kita malam sekarang kayaknya kita mau ngulik lagi ya, guys. Kita nggak ada istirahat, Pak. Nanti malam kita mau ngulik si sound ya, guys. Kita mau mengkerap. Tuh, guys. Oke, jadi jangan kemana-mana ya buat Om Perdi, Om Bres, Om Domon. Kita support kalian semua. We love you guys. We love you Beltix, we love you Berak, we love you Lisdia. We love you Mental Vacation, we love you Simpan Return di sini, love you Berak. Simpan Return di sini. Woi, anjuy. Woi, tam. Nih guys, ini adalah Mental Vacation. Ini Yongki. Ini Bunga. Wow. Kalau misalkan malam-malam dia, terus ada gini dia stranger. Hilangkan, cari makna di antara. Yuk, tinggal Anjing gila cuy. kontemplasi demo history. Rekaman kontemplasi, egosentris demo, rekaman lebih dari demo. Oh enggak, salah ini kebalik, sorry. Egosentris rilis. First stage-nya di Bogor, history ini. Lebih dari demo. History itu maksudnya kayak yang emang benar-benar kena bisa. Historical Buat mereka. Lebih dari turun pas Juli kan. Ya. Terus tanggal bulan Oktober kemarin disinkronize. Iya keren bisa. After synchronize till end, right with God's plan. Anjing keren banget anjing. Bangsa. Respect Alkatari, we love you. Oke, kita pulang guys. Up we go. Silakan Mas. Makasih Mas. Tuh guys, jadi kalau di sini tuh dia ada yang ngebukain pintu kayak gitu guys. Dan juga dia tuh stay nih. Kalau misalnya aku stay di sini, dia nggak akan langsung nutup guys. Dia bakal stay kayak gitu. Jadi kayak pintu-pintu otomatis. Ih, kucing. Oh, goblok ini udah lama tuh aja. Kucing. Jadi anjing gitu. Enggak ada, aku ngabarin dulu pas aku ada. Dan Safety first. Oke teman-teman, kita udah di rumahnya Nawal nih. Kita lagi di kamarnya Nawal. Nawar udah bangun. Ya, kita sampai jam tadi tuh jam berapa? Sekarang jam berapa? 6.24 ya kayaknya. 6.24. 26 sekarang. Oh ya, sekitar guys. Begitu teman-teman ya. Gila. Jangan suka mana Yong. Maya tahu nggak artinya kamera apa? Nggak ada. Oh bukan. Bahasa Latinnya kamera itu cahaya cuy. Jadi kalau si kamera foto tuh udah jelas itu si desainnya untuk mengambil cahaya yang ada pada saat itu dan dengan kecepatan kameranya gini. Kalau ini mah kan makanya kalau shutter speed tuh kecepatan kamera tuh mengambil cahaya. Lucu dikit keropi anjing. Mungkin sih juga kura-kura ninja kan. Sok anjing masih pedang anjing. Pintar cowok Leonardo anjing. Biru Leonardo mana hideung anjing. Ada sinu hideung. Beureut tikus. Tikus anjing. By the way nanti nanti malam kita bakal ngulik lagi guys. Yoi. Buat di restroom. Kita bakal ngulik lagi sound ya. Dengan efek aku yang baru itu. Dan si Jere minjem efek aku yang Joyo sama yang MF. Oh, hik ya. Apa? Enggak, mana kan minjem orang yang MF. Ya udah sok pakai dulu aja Jer. Buat di restroom itu sebenarnya sound di restroom itu sebenarnya punya aku guys efeknya, tapi ya udah sih. Karena buat di restroom ya ini ntar pas dia ngomong gini ada tulisan alias bener gitu guys.
Kenapa harus ada tulisan? Kan mana udah ngomong ini? Kan guys ngomong ya pak. Oke, lanjut aja ya guys. Gitulah pokoknya. Nanti aku mau pakai yang si Master Q, yang si Super Paz FSZ. SF. FSSFZ aing menyebutnya istilah tahu cicing guys. Supervise ya guys, mode hijau tuh gus ngobus bisa aja. Ya, emang. Ya tahu orang. Mana geus nyobaan si mode nu setengah-setengah aja. Acan hiji 2 soalnya kita kan maksudnya kedengeran dan tenang banget alias taraweh gitu kan. Oke. Kedengeran dan tenang banget alias taraweh gitu. Jadi kan kayak sopan gitu kan aing kalau misalnya gitaran gituan terus nyobainnya kan saganjeng gitu tah. Kesananya kan karena kan aing mau gitaran setupnya lila pan. Oh iya sih. Solokannya lumayan lila sih. Orang kalau di rumah juga gitu sih, lumayan. Solokannya lumayan lila, kemudian aing kan udah pakai koper yang bagus gitu kan. Pakai koper yang bagus guys. Anjing jadi. Aing udah pakai koper yang bagus jadi kan kayak agak lama aja gitu. Makan waktu sih. Makan waktu gitu. Itu Pak. Jadi untuk kedepannya nanti di malam kita bakal ngulik lagi sound ya guys. Yes, jadi mungkin kayaknya kedepannya gitu sih ya. Gitu gimana maksudnya? Kan orang jam 7 sampai jam 12 gitu. Oh malamnya gitu maksudnya. Malamnya Iya orang sih, ngulik kayaknya. gitu, nyari-nyari Kayaknya sound. banyak waktu juga sih, banyak waktu normal kita Ya, itu. Waktu orang kayak jadi berarti kan jadi bisa bangun kos biasa kan. ya Alias jam 1 sama aja sih. sebenarnya. At least tidurnya normal jam 3 kalau nggak bisa tapi anjingnya Anjir. tapi kan Orang tuh sebenarnya ngan majukeun orangnya lebih tepatnya. majukan jam tidur Majukeun teh ngan berarti 3 jam, 4 jam doang. enggak sebenarnya gini, orang juga waktu itunya beberapa kali lumayan sering bahkan kayak berurutan gitu tidur jam segini gitu ya. Tidur segini tuh lumayan sering gitu. Kenapa ini kayak apa ya, aneh buat kita karena dipakai kerja pak. Oh iya. Subuhnya dipakai Iya, kerja, ngerti. bukan dipakai ya at least seneng-seneng lah gitu, main-main nggak dipakai kayak gitu. Dan biasanya maksudnya kan jam segitu kita tuh istirahatnya tuh jam segitu gitu. Ya secara normalnya mah normal kita gitu. Cuman at least walaupun orang gitu ya tidur jam 6 pagi jam 7 pagi Ya. kalau malamnya dipakai main PS mah aman aja gitu ta. Iya ngerti. Main PS atau gitaran sampai subuh mah sebenarnya aman gitu. Tapi karena dipakai kerja itu jadi kita buat kayak jing aneh gitu ta, jing capek atau gimana lah. Jadi kerasa banget gitu. Terus sekarang dibalikin lagi ya balik lagi sih aktivitas kita di malamnya juga gitu kan. Balik lagi sih aktivitas malamnya dan siangnya kan dipakai aktivitas alias tidur gitu kan. Dan hari ini sih yang orang tuh sebenarnya kalau misalkan start jam 7-nya tuh masih besok gitu ya. Orang di hari ini tuh masih bisa ngebenerin buat nyesuaiin jam tidurnya. Tara musik sama Arima tadi kan pagi orang kan baliknya tadi tuh. Itu sih. Jelasnya ini baliknya kamari gitu nya. Kamari. Nya. Mana kan bieu ke ngelatih heula. Oh nya kamari gitu tadi gitu. Kemarin ya, itu aja kemarin dah. Jadi gue rasanya juga tadi kemarin lah. Aing pulang terus kata sama Mari yang mendingan kagok gak tidur cenah. Biar lamun misalkan yang normal gitu kan. Karena yang normal gitu. Oh iya Dia ngerti. bisa aja sih pasti. Tidurnya masih gitu-gitu aja. Bisa sebenarnya. Opat. Betul. Gitu. Iya dan sebenarnya guys, aku tuh pengennya tuh kan. Oh gitu. Eta itu orang pun TikTok ya. ya ayo guys. Lanjutkan. Pasti ke aku gitu anjing. Entah kenapa. Seru aing aku cuy. Heeh. Barangkali kalau kalian mau di komen-komen aja langsung aja. Cek mana pakai orang mana atau aku kamu atau gue lu atau Aing sih. anjing. Aing. Kau pakai anjing. Aing sih. Tahu orang tuh sebenarnya Mau gak jere? nggak mau. Orang tuh sebenarnya jadi gini guys ya, kita menceritakan dulu yang tadi kepotong. Carousel guys. Bukan. Bukan. Jadi gue kan habis anjing. Aing kan orang kan habis ini kan Nobel Joy Splinter alias apa sih namanya klonnya Proco Fat Rat kalau si Splinter tuh. Nah, selama gue nonton selama orang nonton di YouTube gitu. Sama nonton di YouTube tuh gue tuh kayak geuleuh orang tuh kayak apa ya,
jarang banget nemuin seorang gitaris yang ngebahas si pedal-pedal boardnya. Sorry, gitaris shoegaze yang ngebahas pedal boardnya yang gitu-gitu secara detail gitu. Nah, orang tuh pengen kayak bikin kontennya kayak gitu. Oke. Kayak ngejelasin ini tuh fungsi apa, walaupun pedal boardnya banyak. Banyak. Alias cuma 3 gitu kan. Tapi at least mana pengen menciptakan si itulah ya, si Ya, non ya pengen jadi yang ngevlognya lah atau yang ngebahas hal itulah ya. karena Mungkin ada ya, cuman kita nggak tahu ada sebenarnya. orang tuh nge-subscribe dua gitaris shoegaze. Ginda Bestari, Wow, shoegaze. Gugun Blues Shelter, Hey. Gugun Blues Shelter, GBS. saya blues deh. Ini Saya blues. nanya karena Gugun Blues, Gugun atau Gugun sih? Gugun. Gugun Blues Shelter gitu. Sieun pisan disebut jazz ya teh anjing. Kenapa nggak Gugun Shelter aja? Kenapa nggak Gugun Shroom gitu? Bar. Jadi itu sebenarnya kayak cita-citanya sih pengennya bikin gitu sih, kayak terus perjalanan bikin pedal board Jir, segala itu macam. sih. Dari New X ya. Dari New New X X full, nyicil terus satu-satu sampai jadi Sampai New X-nya nggak dipakai lagi sih. nya sampai New X-nya aing taruh di satu display dan aing bakar. Bar. Tapi sama rumahnya kayak kemarin digosipkan aing nggak tahu lain gosip deh jadi bener. Dan even kayak yang bahas si Procoret ini di dalam konteks shoegaze dan alternatif itu cuma satu orang doang. Sa. Apa gitu. Iya deh aing kayaknya pernah ningali sih Jar. Ada, dia tuh ngebahas, jadi dia ngebandingin si pedal red sama DS1 Boss yang orange, si distortion. Lebih oke mana buat dipakai di shoegaze dan alternatif. Red ternyata. Cuma ngebahas itu doang. Aing pernah lihat dah, tapi gitar ya mah. Cuman gak dibahas secara detail, lebih ke kayak dimainin. Oh iya. Dimainin, dibanding-bandingin. Ini biasanya nu dipakai gitar-gitar non sih musik shoegaze biasanya pakai gitar apa tah kabeh dipakai ku si eta dibandingin sama dia teh. Kalau perspektif dia objektifnya dia milih Jazz Master. Ya. Jazz Master sama si ranking pertama Jazz Master, yang keduana si Jaguar. Dia milihnya eta. Pokoknya ini dah kayak gitulah sih bentuk kontennya, bukan kayak ngejelasin banget gitu. Jadi cuman kayak inilah testimoni lah gitu tah. Ya. Kayak testimoni dia sebagai gitaris lah gitu yang nyobain di musik shoegaze gitu. Dan nggak tahu sih sebenarnya itu gitaris shoegaze atau bukan gitu ya. Ya. Cuman dia kontennya kayak gitu, kayaknya ada sih cuman kita nggak tahu ya kayak gitu. Ya mungkin ada sih. Nah, orang tuh pengen ngambilnya dari POV yang ya emang udah kita as pemain as a band. Soalnya sumpah aing kayak hampir gak ada lihat ada band shoegaze yang konten terus ngebahas tentang gearnya mereka atau ngebahas tentang perjalanan mereka dan lain-lain gitu. Apalagi dengan musik-musik yang kita dengerin aja. Iya, soalnya kayak menurut orang tuh sayang banget itu tuh bisa jadi insight buat orang lain juga kan. Ya. Kayak contohnya kayak aing yang lagi mencari gitu ya. Kita yang mencari. Karena pastinya kayak apa ya, kita pengen bikin pedal board. Terus kita punya satu Sisan Lotus deh aing Sisan Lotus. Aing juga Sisan Lotus, tapi orang tuh bingung gitu. Ini masa kudu kudu nang di mana? Banyak kudu neng gitu. Mun orang ningali ge, orang tuh belum tentu apal ini buat apa. Settingannya kayak gimana dan lain-lainnya. Iya, enggak denger lah kasarnya mah. Dan caranya dia ngeroutingnya dan lain-lainnya itu kan nggak tahu ya. Gitu, jadi sebenarnya orang tuh pengen bikin yang kayak gitu. Jadi biar kayak menarik sih. Cuman kayaknya mungkin kedepannya bakal adanya, maksudnya salah satunya di mana gitu ya. Karena dengan adanya si musik shoegaze ini kan yang udah mulai naik dan digadang-gadang bakal semakin naik juga gitu di tahun ini. Iya. Alias dia suruh main di Fuji Rock. Amin. Dan synchronize dulu ya. Synchronize boleh deh. Synchronize dulu, gaskan, nanti aku masukin 3.000 orang ke backstage aku. Alias semua yang nonton disuruh masuk tuh. Kamu sudah masuk aman. Alias gak akan ngerokok di deket mana sih backstage-nya Slang. Itu gak boleh pak. Oh gak boleh. Sumpah radius 10 meter gak boleh ada yang ngerokok. Oh wow, oke. Keren di sih backstage si Slang. Keren sih itu. Keren sih mereka. Ridersnya eta sih dia. Aing mah ridersnya namanya Jar kan Jar. Gelasan sih aing. Orang mah angker. Mungkin tah anjing mereka anjing susahin cuy anjing mereka nyari angker anjing. Tapi murah dulu. Tapi kan aing mah enggak, maksudnya ini bukan kolektifan pak di sekolah anjing.
Aing mah kayaknya Ya udah apa ya. rokok mah pasti gak sih? Enggak tahu ding. Enggak juga ya. Enggak sih. Harus minta juga tetap ya. Oh. Ya rokok sih kayaknya rokok. Garpit seslop, Sempurnamil seslop aman gak sih? Atau Orang mah apa? kayaknya Apel sih ya. enggak, orang udah gak suka apel sekarang jujur. Makanya Aing selama dari tadi nyobain kayak wah udah kacau sih rasanya. mau kemana terus angker ya? Downgrade banget. Oke. Makanya Lanjut ya. angker terus sekarang. Aing kayaknya pengen ini deh. Tapi pengen kretek, ada kretek tapi ada juga yang filter gitu tuh. Filternya juga jangan terlalu mil. Ya kalau misalkan mau mil 1 atau si filter 1 Garpit gitu. garpit misalkan atau si milna naon gitu tah. Kayak gitu sih enak sih kayaknya anjing. Iya. Seslop. Seslop sih mana terlalu ini sih menurut Aing. Tapi emang seslop Pak biasanya Pak. Ya sih. Udah li. Yang geus 55 deh. muncul kurang mah kaja meuli seslop teh jeung kabehan gitu. Jadi enggak we. Enggak emang maksudnya seslop itu jangan kabehan. Jadi 2 slop saben teh. Oh. Emang Iya bisa sih. Karena ada kerudung lain juga. Anjing rame sih anjing. Berdoa dulu sebelum manggung. Datang telat sih. Disiplin goblok. Nggak tahu aing kayak kalau datang telat suka ini suka nggak suka. Maksudnya? Suka aing nggak nyaman gitu kalau Oke. datang telat teh. Oh manehnya. Heeh. Mungkin. Serius, Pak? Tapi mana ya maksudnya mana juga beberapa kali telat cuman mana nggak nyaman akan hal itu gitu maksudnya. Iya. Kenapa Tapi mana takut tolol anjing takut digituin. salah satunya Oke. orang tuh diajarin sama salah satu Oke. teman orang yang ya istilahnya dia emang dari dulu tuh teman orang dan dia beda umurnya ya, jauh lah lumayan. 400 tahun. Terlalu jauh mas. Betul kan. Bahwa buat bikin maneh ada disiplin waktu salah satu Oke. stepnya adalah maneh harus menyesali ketika maneh telat. Anjing keren sih. Mau orang-orang itu nggak masalah permasalahan itu manehnya yang harus permasalahin. Anjing keren sih goblok. Dan itu Mana harus jadi menyesal dan mana kayak tolol sih mana harus gitu iya, sendiri lah ya. iya. Dan itu nempel di orang. Kayak kalau telat tuh anjing. Makanya kalau telat kadang minta maaf kecuali kalau kemana ya. Cuma goblok anjing sampai telat seumur hidup. Wow, gak pernah. Sumpah. Eta Anjing, arang jigana mun ker studio gitu. Aing teh yang di video kan jadi misalkan mulai momen kieu bisa langsung ditebak. jadi jokes teh orang-orang dijawab kemana gini? orang-orang tuh Langsung bisa ke video anjing. iya. Jujur Sampai telat anjing. orang pengen ya Resum tuh sangat arsipkan dengan benar lah. Heunya anjing eta cuy. Even pakai KPP kieu heula lah anjing. Nya. Upload tuh heuy lah. Terus aing mah si naon sih? Tengku naonnya si telat ini teh enggak tahu ya aing ini jadi habit yang paling buruk orang sih si telat ini teh gitu ya. Ya. Telat ini teh kayak bar udang itu tiap jam 7 teh geus teh udang. Jam 7 gini. Ini ada karena si tamu. Ya. Oke, si telat ini jadi habit terburuk orang sih karena jujur ya, maksudnya budaya di rumah orang lumayan telat, Pak. Oh, oke. Budaya di rumah orang lumayan bukan budaya sih, lebih ke kayak ya lumayan kebiasaan dengan bukan telat, waktu yang mepet. Persiapan yang sedikit lah gitu tuh. Iya. Waktu persiapan yang sedikit. Jadi kayak misalkan kita masuk sekolah jam 6.30 ya. Kita tuh bangun pasti prepare-nya udah lama alias jam 6.25 baru bangun. Bar. Gitu Pak anjing. Dan aing pun ya kayak gitu dari kecil itu Pak, dari SD. Kayak misalkan masuk jam 7 nih ya. Masuk jam 7. Orang jam 6 atau jam 6.30 udah siap teh. Berangkatnya teh pasti jam 6.40, jam 6.50 yang mepet-mepet telat weh. Oh, oke. Itulah dari kecil tuh kayak gitu aing kalau misalkan diantar sekolah tuh. Nah, kalau pas di SMP pun sama, cuma orang udah bawa motor sendiri. Oh, oke, Orang ngerti. udah bawa motor sendiri. Orientasinya udah beda. Orang bukan kayak udah kayak babe orang kan juga yang ngesemeh sih. Nah, langsung masuk banyak. Nah, orang orientasinya jadi beda dari SMP sampai SMA teh. Orang enggak mau kelihatan jadi orang pintar. Orang enggak mau kelihatan pintar. Yang kelasnya masih kosong, orang udah duduk. Itu orang enggak mau. Nah, itu awalnya kayak gitu anjing. Dari kebiasaan Pak, sumpah. Masuk jam 6.30 bener orang
sumpah ini orang demi Allah, apa sih pokoknya sumpah aing jam 6 pagi itu udah siap, real udah siap, udah tinggal pergi, motor udah di luar, perginya jam 6.25 Pak. Bar. Itu masuk jam 30. Dan emang ya udah mepet tapi datang pas pisan gitu, enggak sampai telat gitu. Orang di SMA pun telat cuma 2 kali deh, 2 apa 3 kali gitu. Oh, Yang oke. telat kayak sampai ditutup gerbangnya Iya, gitu. iya. Karena jujur itu keahlian sudah apa sih? Valentino Rossi dulu SD tem seakademik tuh sama Valentino Rossi. Jadi aing emang keterampilan dalam mengendarai motor Oke. lumayan di situ ke asah. Di SMP pun sama anjing. Orientasinya orang kayak orang nggak mau datang ke kelas tuh masih kosong dan orang udah duduk, itu orang nggak mau. Iya, iya. Kayak udah we pengen pas udah banyak orang atau sudah pinuh pisan orang baru duduk. Oh. Orang pengen tetap kelihatan kayak gitulah. Iya. Orang nge-branding diri orang kayak gitu. Dan kebiasaannya sampai sekarang, dan itu orang ngerasa ya kebiasaan buruk sih. Even sampai kuliah sekarang pun kayak gitu aing. Oh. Sampai sekarang ya terakhir semester 7 lah ya gitu. Datang teh pas mau telat teh, udah hampir telat aing baru datang. Karena ya salah satunya yang enggak mau ini sih harus datang deui anjing rajin teh, aing enggak mau kayak gitu. Enggak mau dipanggil rajin lah aing. I see. Kalau orang tuh dari kecil selalu orang kan tinggal sama nenek kan. Nenek orang tuh tipikal yang jamnya dilebihin berapa belas menit. Seru aing. Iya gitu ya. Biar pas bangunnya tuh manehnya dan ya sebenarnya maneh jadi lebih cepat juga kan itu hitungannya. Dan ya udah selalu digituin, jadi makanya ada beberapa yang tertanam buat lebih tepat waktu lah. Karena itu selama SD SMP kelas 7 aing kayak gitu. Terus pas kelas 8 kan pindah kan. Sekolahnya siang. Udah gitu ya udah sekolah siang mah kan aing enggak akan dibangunin, enggak akan apa kan. Ya udah we nyantai gitu, datang. Jadi orang nongkrong dulu ke pos gitu. Tapi kan. telat gak? Lebih banyak telat. telatnya. Banyak banget telatnya lah. Tapi sebenarnya orang juga bukan telat, Pak. Tapi lebih ke emang si waktu persiapannya Mepet. dipepetin gitu Iya, ta. Bukan mepet lagi, emang dipepetin gitu ta. Emang kayak gituin. Gak tahu kenapa anjing. Dan aing maksudnya di SMA pun sering gitu kayak bangun jam 6 tuh udah siap banget, udah real siap, tinggal berangkat. Cuma orangnya emang gak mau. Kayak pas mepet, gak tahu kenapa anjing. Udah jadi kayak apa ya? Pakem di mana enggak sih bahwa ya bawa pemikiran mana yang itu nggak mau kelihatan jadi kayak anak pintar. Mungkin awalnya tuh itu tuh bener-bener nempel di kepala mana gitu deh. Lama-lama tuh itu udah jadi kayak ya udah aja gitu, mana kadang nggak ingat akan hal itu tapi ya udah itu berlangsung aja gitu. Dan emang beberapa kali orang pernah kayak jam 6 tuh udah berangkat karena satu lain hal gitu. Kayak misalkan ngisi bensin dulu dan ternyata si pom bensinnya sepi, lebih cepet aja udah sekali ke sekolah. Dan itu pun udah masih kosong, aing masuk dan anjing aing gak nyaman akan hal ini anjing. Kayak orang memperhatikan orang yang masuk gitu ta. Itu orang gak nyaman sih. Atau orang diem di luar memperhatiin orang masuk dari gerbang, aing gak nyaman itu. Orang lebih nyaman kayak yang diperhatiin sama orang anjing si telat. Aing sumpah aing lebih nyaman akan hal itu kayak gitu. Oke. Jadi pusat perhatian yang kayak gitu itu. Anjing sih ya telat, itu anjing sih kayak datang gitu ta. Aing lebih nyaman akan hal itu sih. Dan kalau misalkan udah di tahap si kerjaan kayaknya itu agak tricky oke sih, agak bahaya oke sih. Iya benar. Tetapi kalau misalkan di gigs orang entah kenapa selalu pengennya telat. Enggak, selalu pengen pertama gitu. Kalau bisa belum ada siapa-siapa dulu. Ayo pengen lihat orang-orangnya masuk malah. Oh, ngerti. Oke. Terus kayak mas-masnya loading barang segala macam. Oh iya sama aing gitu mah. Karena itu nggak tahu ya, menurut orang kayak di situ tuh mana jadi bisa menghargai kerjanya mereka gitu. Oke. Salah satunya lah itu mah. Iya, menurut orang mah lebih ke kayak belajar weh. Oke caranya teh. Iya. Sebuah cara mengorganize sebuah event lah ya kasarnya mah. Oh kayak gini nih event musik teh. Walaupun emang bener-bener nggak dari dasarnya, yang maksudnya nggak dari awalnya. Dari dasar, dari nggak bangun rumahnya juga orang kayak nyemen, orang ngikutin pisan. Kayak beli semuanya di mana itu aing ngikutin pisan. Oke. Kemana kan? Iya. Ngerti. Duluan ya. Ya, jangan kemana-mana dulu ya teman-teman. Aku mau ke toilet dulu 5 menit alias kalau gitu sih, main sinkronis sih emang telat sih jangan sih ya.
Ya udah sekelas sinkro telat sih bar main sih. jam 5 datang, jam 3 udah datang sih, wajib sih. Iya, Iya tuh goblok kemarin si Cale main anjing. non? Si Cale main telat pisan datangnya cowok anjing. Yang di escape ku aing goblok. Anda datang jam berapa sih itu? Jam 5 Pak, udah mau main itu. Anda datang sama siapa ya itu? Mas tahu ya. Yang tidur mana gini? Bareng ya itu? Tidur lagi gini. Itu nginep di mana sih? Di sini. Oh di sini. Hmm. Oh iya. Kalau jam 5 main, jam 3 harus udah datang sih itu. Bisa mungkin harus menghargai ya, Tapi kalau synchronize menurut orang, maksudnya kayak festival gitu ya, pasti kita bakal nyubuh sih pak. Iya. Karena Wah itu pasti ada momen kayak kita pengen lihat band lain gitu, kita terus- pengen nonton apa. terus kayak anjing bisa macet atau apapun lah gitu, kayak anjing lah gitu. Nya. Kudu balik gitu. Iya, terus apalagi kalau pas pertama gitu kan, kita pasti kayak ada excitement kayak, ya pertama datangnya awalan Gitu anjing kayak di sana tuh kayak kita udah nyimpen alat di backstage. Terus kita nonton dulu band yang kita sih kagumi dari SMP Iya. sepanggung ini. Dan kita jajan dulu anjing, beli dulu merch, lagi pakai tote bag, terus minum kopi, ngarokok lah, nonton lah anjing itu. Ih momen sih itu anjing. Terus kayak orang manggung, pas turun ganti baju segala macem, orang stay gitu, nungguin di malamnya misalkan ada The Adams main, Perunggu atau siapapun itulah yang kita bener-bener ERK gitu, nungguin di malamnya, jadi kita kayak ya udah nungguin aja gitu di situ. Anjing sih gak Pas malamnya nonton aja itu seru sih. One day. Amin ya anjing. Amin. Terutama Fuji Rock sih. Wah itu Fuji Rock, aing bener-bener. Mau balik sih anjing. Aing bisa kalau bisa 3 hari. Berapa sih Fuji Rock? 2 hari 3 hari. Ya pokoknya 3 hari, Pak. 3 hari ya. Sefullnya itu aing pengen nonton semua sih sejujurnya mah ya. Cuma kalau misalkan nanti gawe sih kan ya Lu tata anjing si ku baru gitu nonton si Stock Together tuh. gara-gara gawe. Tepanggi gitu gara-gara aya nu gawe jadi kabarana cao. Anjir sayang banget. Dan orang sebenarnya sekarang sangat mengharapkan Tokyo Together ke Indo sih. Aing kayak, Tapi menurut mana kesempatan orang yang ketemu main atau ketemu deh ketemu berapa persen dia? Lumayan gede lah. Karena Kalau menurut orang masih ada harapan mereka ke Indo juga kan. Atau ya maksudnya Aing sih masih yakin kita one day masih bisa ke Jepang kan pertama. anjing gas kan Pak. Aing masih sangat yakin akan hal itu. Main. Even dalam konteksnya pun kita nggak manggung gitu, Main lah ya. main gitu ya. Hmm. Aing yakin Aing bakal nyari ini sih, atau enggak kayak one day kita duit udah banyak gitu ya. Aing pengen banget sih kayak nyediain bener-bener khusus buat nonton Tokyo Together, dan terutama itu bukan di event gede, mereka lagi main di bar apa gitu, di live house mana. Oke. Aing pengennya kayak gitu. Oh, menarik sih ini. Oke, kalau misalkan ketemu kan lumayan gede lah ya. Kalau main pas Pak Nah kalau itu panggung lah. itu mungkin Atau di notice bahwa kita tuh di restroom nih. Kalau sudah ada di dunia ini. kalau di notice itu masih ada banyak caranya sih, kayak pertama waktu itu yang si Om Ferdi cerita bilang ke orang, coba aja reach out. Aing Itu ada satu. mana bisa nih. Itu adalah salah satu kayak kiat-kiatnya lah mungkin. Oke. Nah tapi kalau misalkan buat main, itu tuh ada langkah-langkah selanjutnya yang kayak mana harus kenalan buat dari mana harus kenal sama orang yang bikin acaranya nanti yang gitu-gitu. Jadi kayak udah kayak apa ya? Ini juga baru dah kowe gitu misalkan Salah penyiaran satu kiat acara. yang masuk akalnya itulah ya. Ya. Selain juga si Panturas emang bener-bener sih tak menarik perhatian gitu ya. Iya. Ya itu mana tuh harus ada di titik itu dulu gitu biar si bandnya ini ngenotis mana, ayo pengen sampai sini lah. Nah itu seberapa persen menurut manajer? Kalau misalnya kita benar-benar bisa nyampe di titik itu mah ya menurut Aing nggak akan kecil persenannya, bakal gede sih. Cuman kalau menurut Aing di sekarang sih masih belum sih, masih susah. Oke. Ya maksudnya sekarang ada tuh orang-orang di luar yang ngomongin jenis room gitu. Tapi maksudnya ini Pak, maksudnya iya sih benar sih. Dan kalau misalkan dikaitkan dengan yang
realitasnya sekarang gitu. Kalau rencana kita mah kan pasti banyak gitu, rencana Iya, banyak, keinginan banyak, dan maksudnya untuk step-stepnya juga kita pasti udah nyiapin, cuman ya realitasnya emang ada gitu kan, Ya, banyak ya. gitu kan yang Ya. ngomong Jerez Room alias 30. alias 30. Pas orang ngobrol sama si Jack, seinget aing tuh ada permasalahan nama gitu. Jack Jagi. Pokoknya ada tentang nama gitu. Itu aing sempet ke-trigger kayak, oh iya nama ya. Aing karena sebelumnya tuh mikir gini. Jerez Room tuh kan ada nama aingnya gitu. Sementara aing sekarang udah merasa bahwa Kita band. ini tuh band, bukan solo project lagi. Oke. Tapi aing tuh udah mikir counternya tuh kayak, buat simpelnya, orang-orang sekarang tuh udah nempel stiker Jerez Room. Jadi mereka udah lebih kenal lah, gampangnya, sama si Jerez Room ini. Udah lebih tahu lah. Oke. At least maksudnya orang-orang yang di sekitar kita sekarang aja gitu ya. Orang-orang yang tahu Jerez Room sekarang. Terus ketika bermunculan di media kan Jerez Room. Dan Jerez Room tuh fotonya bukan aing selama di media-media itu tuh. Ya. Kita gitu. Even di stiker-stiker Jerez Room pun nggak ada aingnya gitu di situ tuh. Ya. Gitu sih, jadi aing mikirnya jadi kayak, oh ya udah Jerez Room bahkan kalau bisa gitu, jangan anggap di Jerez Room tuh aing, jangan anggap itu dari nama aing gitu. Anjing, keren sih. Oke. Kayak anggap aja udah, kalian interpretasikan aja si nama ini tuh apa gitu. Dan aing pun sadar akan itu saja, soalnya mana nggak pernah kayak memperkenalkan si Jerez Room itu diambil dari kata nama orang Jere gitu tuh. Oh iya. Gitu tuh maksudnya ya saya lihat orang yang nggak kayak gitulah di secara offline gitu ya. Pernah kayak gitu tuh dari nama orang Jere gitu tuh. Iya. Jeremy Gregory sama Mukul Kanjut gitu kan. Iya, karena sebenarnya kalau misalkan ditanya gitu ya, Jerez Room ngambil dari mana, orang pasti langsung yang pertama orang nangkepnya gara-gara si ini kan, si Harry Style bikin satu album namanya Harry's House. Oh iya ya, tahu, paling pernah dengar tuh. Ya itu Kayak pengen pakai room ya kata. orang kan dari Kamar. salah satu yang ngehook orang, dan terutama ketika orang mengerjakan proses di album pertama yang payah itu, orang dengerin si album ini banget. Serius bisa. Dan album orang di tahun itu ya album itu, si Harry's House itu. Jadinya sangat nempel si nama Harry's House ini. Dan uniknya adalah sekarang orang lagi suka Carissa's Weird. Oh iya mana? Jadi penulisannya sama gitu kan. Jadi kayak ternyata penggunaan nama itu akhirnya bukan aing doang gitu. Dari sebelum aing ternyata ada yang pakai itu. Jadi aing dan terus terutama si Carissa's Weird ini yang bikin aing kayak mikir, ya udah jangan anggap nama Jere di Jerez Room tuh aing. Karena si Carissa's Weird kan nama Carissanya tuh ya nama, bukan yang aing nggak tahu nama vokalisnya ya. Tapi bukan nama orang gitu, bukan nama orang. Berarti kan bisa gitu. Oke. Pakai nama orang di satu nama band gitu. Tapi mana berharapnya, atau misalkan apa ya, kedepannya kalau misalnya ditanya bakal mencari arti dari sejarah Room, entah dalam sudut pandang yang mana gitu, atau bahasa apa, atau mana bakal kayak ya udah itu nggak ada artinya gitu tuh. Buat sekarang sih yang ngerasa kayaknya Udah ya udah, karena sampai Jere aja gitu, mana aja gitu sebenarnya itu tuh, atau enggak, lebih ke ya udah, it's just a name. okay, Yang aing nama ambil band aja gitu, nama band aja yang aing ambil dari si album Harry Style itu. Gitu sih, karena ya maksudnya ketika aing bikin pun emang nggak ada. Soalnya kan nama Berak kan bagus gitu ya, itu artinya murni atau jernih. Yang jujur ketika aing cari ada nggak ada. Bahasa Turki kan ya. Bahasa itu sahanya aing kan ngobrol jeung saha gitu. Aing cari. Wow, ada. Cuma nggak tahu ya itu source-nya dari mana tuh. Ya, referensi di mereka kitab cuy. Ya mungkin bisa jadi. Mungkin ya, kitab beberapa. Atau bahasanya kan pasti nggak plek berak kan, berak you ya gitu. Berak you ayo mau temennya lo. Itu sih sebenarnya. Ya dikarenakan habis baterai tadi tiba-tiba mati, dan juga
Gitu guys ya. Jadi kita sudahkan saja dulu vlog sekaligus obrolan gaji kita pagi hari ini. Sekarang jam 8.37, sudah 8:30. Terima kasih banyak teman. See you.